Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Tuser Rumahan. Di tangan saya ini adalah HP Nokia dengan model T101. Jadi ini adalah tipe Nokia yang pabrikan Vietnam ya. Di kasusnya ini adalah mati total. Oke, pertama saya coba lakukan pengecasan terlebih dahulu. Saya menggunakan USB dokter ya, jadi supaya ini saya dapat menganalisa lebih awal apakah ini masuk cas atau tidak, dan ternyata ini tidak ada pergerakan ampere sama sekali, artinya menandakan bahwa cas itu tidak masuk teman-teman. Saya coba di HP yang lain, di Android ini ternyata ada 0,6 bahkan sampai 1,2 ampere. Artinya kabel ini bagus ya. Jadi kalau saya colok di sini ini tidak ada pergerakan ampere ya. Jadi ini dipastikan bahwa casnya juga tidak masuk teman-teman. Jadi bisa saja kerusakan ini ya. Jadi kerusakannya itu karena tidak mau masuk cas, akhirnya mati total, atau mungkin ada persoalan lain. Oke teman-teman, coba terlebih dahulu. Jadi untuk sangat penting juga untuk mengetahui bagian mana kutub positif dan mana kaki negatifnya, karena untuk kasus-kasus seperti ini kan biasanya kita melakukan pengukuran menggunakan multitester ya, seperti yang saya gunakan ini adalah multitester analog. Tujuannya itu adalah untuk lebih tepatnya atau lebih supaya benar cara penentuan atau cara peletakan probe yang kita gunakan ini. Jadi probe ini adalah harus, misalkan yang merah ini adalah positif dan yang hitam ini adalah negatif. Jadi kenapa perlu kita ketahui yang mana kutub positif dan mana negatif, supaya dalam proses pengukuran seperti ini itu tepat. Nah, ini untuk mengetahui biasanya langkah pertama seperti yang saya lakukan ini adalah pengukuran menggunakan multitester. Jadi probe merah ini yang positif saya taruh di kutub positif konektor casnya, kemudian negatif ke negatif. Artinya ketika ada pergerakan di multitester itu menandakan bahwa itu hal yang biasa aja ya. Jadi biasa aja seperti ini. Jadi positif di positif, yang merah itu adalah positif. Mohon maaf, jadi ini multitester atau ampermeternya ini agak ya udah mulai kurang normal ya, karena termakan usia. Oke, saya ulang kembali. Jadi yang ujung ini, sudut luarnya ini adalah kutub positif dari konektor cas, dan yang di dalam ini adalah kutub negatif. Kalau ada pergerakan jarum seperti ini adalah hal yang biasa, karena memang harusnya ada pergerakan. Nah, coba kita balik seperti ini. Yang hitam ini atau yang probe negatif itu kita taruh di sudut terluar atau kutub positif konektor cas, dan yang positif kita taruh di dalam. Ini juga ada pergerakan. Nah, yang seharusnya kan ini tidak boleh ada pergerakan teman-teman ya. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus mengetahui yang mana kutub positif baterai itu, mana negatif, supaya dalam proses pengukuran seperti yang kita lakukan tadi itu bisa tepat atau bisa istilahnya sesuai dengan pengukuran yang semestinya. Jadi karena kedua-duanya ketika kita taruh positif di positif, di negatif di negatif, dan terjadi pergerakan, itu menandakan bahwa HP ini dalam posisi korslet ya. Jadi ini mati total karena posisi korslet. Oke, coba kita ukur sekali lagi. Jadi ini sudah saya bongkar HP-nya teman-teman ya. Jadi kita mencari kapasitor yang besar terlebih dahulu. Nah, mengukur kapasitor itu, probe merah ini kita letakkan di ground
atau kaleng-kaleng di HP, kemudian yang hitam ini, yang negatif ini kita pakai untuk mencari kutub-kutub atau sudut-sudut atau ujung-ujung dari kapasitor. Nah, kapasitor itu kan satunya itu kakinya ke ground, satunya itu harus ada nilainya. Jadi ketika kita ngukur itu tidak boleh dua-duanya ada nilainya seperti ini teman-teman. Jadi ini ground semua, ini juga ground, artinya kedua kakinya ini adalah sama-sama ground, artinya kapasitor ini mengalami short atau korslet ya. Mungkin ini karena putus atau memang udah rusak kapasitornya. Coba saya kasih jelas sedikit. Jadi ini yang perlu diperhatikan seperti ini teman-teman. Jadi kita ukur sudutnya seperti ini naik artinya ground, dan ini juga naik artinya ground juga. Jadi kapasitor ini yang besar ini dipastikan short. Yang kedua ini kapasitor ini juga, yang kedua ini ternyata short juga. Oke. Kalau sudah seperti ini teman-teman, setelah kita ukur semua kapasitor-kapasitor yang besar dan ternyata kita dapati seperti yang saya tunjuk ini, kedua ini kapasitor ini adalah semuanya short. Jadi nanti pada proses untuk lebih tepatnya mengetahui mana yang korslet di antara keduanya, karena ada dua kapasitor yang korslet. Nah, itu bisa kita bisa kita cari tahu mana di antara yang satu ini dengan cara kita kasih flux kedua-duanya, lalu kemudian kita menggunakan power supply ya. Jadi power supply yang biasanya digunakan untuk menghidupkan handphone itu kita suntik tegangan. Jadi kita kasih tegangan ke konektor supaya ini kita ketahui yang mana mengeluarkan asap, karena biasanya kalau dikasih flux seperti itu nanti mengeluarkan asap teman-teman. Nah, itu yang kemudian kita cabut ya. Oke teman-teman, sudah saya angkat. Jadi setelah saya angkat kapasitor yang salah satu kapasitor yang dua tadi, yang paling besar saya angkat ini ya, itu sudah saya angkat kapasitornya, sudah buan teman-teman ya. Jadi di depan saya ini coba saya ukur dulu ya, saya pindahkan dulu ya. Ini adalah kapasitor yang sudah saya cabut teman-teman. Jadi untuk mengetahui bahwa ini sudah rusak atau tidak, biasanya saya ukur ujung-ujungnya seperti ini dengan setelan ampermeter dikali 1 kalibrasi 1 atau 10. Jadi biasanya itu ada pergerakan jarum ya. Oke, coba kita ukur setelah dicabut kapasitornya, apakah ini sudah masih korslet atau sudah tidak lagi. Kita ukur seperti ini teman-teman. Ternyata ini tidak ada pergerakan, mungkin ampermeternya ini yang sedikit bermasalah ya. Jadi harusnya itu ada pergerakan. Coba kita ulang teman-teman. Jadi kita taruh probe positif di positif, di yang negatif itu ke negatif teman-teman. Seperti ini memang harusnya ada ya. Jadi jarumnya itu memang harus naik, itu adalah hal yang normal. Tapi kalau kita balik, yang hitam itu di luar dan yang merah di dalam, itu tidak boleh ada pergerakan jarum. Kalau ada pergerakan jarum artinya HP ini masih korslet. Coba kita balik, ternyata sudah aman teman-teman ya. Jadi korsletnya sudah hilang. Nah teman-teman, kalau mendapati kasus seperti ini ketika kita sudah cabut kapasitor dan ternyata korsletnya hilang, maka seharusnya HP itu sudah dapat nyala kembali. Cuma sekedar info saja bahwa untuk proses pembuangan kapasitor yang ukurannya besar, mungkin sebaiknya diganti dengan ukuran yang sama. Kita cari di Kandibalan Smart
HP yang lain ya, di bangkai HP yang lain. Kalau yang masih kecil tidak apa-apa kita buang. Dan ini saya coba nyalakan menggunakan power supply ya, dan ini sudah nyala teman-teman. Jadi ini sudah nyala karena memang sudah tidak short lagi. Jadi tadi itu kita tes bahwa tidak mau masuk cas, melakukan pengecasan, begitu dinyalakan juga tidak mau. Itu memang disebabkan karena short ya, short yang ada di dekat konektor baterai. Itu ada dua kapasitor yang short, satu kapasitor yang besar dan satunya lebih kecil sedikit dari yang kita buang. Nah, ketika sudah seperti itu, coba kita rakit kembali dan coba kita lakukan pengecasan apakah ini sudah bisa melakukan pengecasan atau tidak ya. Coba kita, ternyata ini tetap masih tidak bisa. Nah, kalau seperti itu jangan menvonis bahwa ternyata kerusakannya di mesin. Belum tentu, karena perlu juga kita ukur baterainya. Jadi baterai itu kan kadang juga kalau lama tidak nyala kan biasanya mati suri ya, jadi artinya tidak ada tegangan. Nah, ketika tidak ada tegangan, tentu ketika dilakukan pengecasan maka baterai itu tidak mungkin bisa mengisi, artinya tidak dapat melakukan pengecasan. Nah, coba saya cek seperti ini. Ini cuma ada 2,2 ampere, 2,2 volt. Jadi bukan, mohon maaf ya, bukan ampere, 2,2 volt. Nah, baterai itu teman-teman, ketika kita mau melakukan pengecasan atau sebelum melakukan pengecasan, maka kita ukur dulu baterai ini apakah mampu untuk mengisi atau tidak, karena ada minimal voltase yang harus dikeluarkan oleh baterai ini. Jadi ini saya melakukan penyuntikan tegangan menggunakan power supply, karena kalau kita cas menggunakan cas normal itu tentu tidak mau masuk. Kenapa? Karena baterainya cuma mengeluarkan 2,2 volt, sementara yang normal itu adalah 3,2 volt sampai dengan 4,2 volt di baterai. Nanti setelah 3,2 volt ke atas baru bisa melakukan pengecasan teman-teman. Jadi harus dicas menggunakan PSU. Jadi setelah kita suntik tegangan, coba kita ukur lagi apakah voltasenya sudah berubah atau sudah di atas 3,2 volt atau belum. Kalau di atas 3,2 volt tentunya bisa melakukan pengecasan. Coba kita lihat teman-teman, ternyata ini muncul ya, ini muncul ada logo pengecasan. Jadi itu ya, sekedar berbagi tips atau trik. Kalau teman-teman mendapati kasus khusus di Nokia jadul seperti ini tuh, insya Allah pengertiannya sangat mudah sekali. HP Nokia seperti ini tuh tidak gampang rusak teman-teman ya. Jadi kalau mati total, tiba-tiba mati total atau terkena air, silahkan dibersihkan saja. Kita cari kutu-kutu yang short di dalam, biasanya itu ada di kapasitor yang besar. Oke, ini saya anggap sudah normal. Ini kalau dihidupkan sambil dicas tidak mau, karena memang baterainya masih nol ya isinya ya. Jadi belum bisa dihidupkan teman-teman. Jadi biarkan saja kita cas dulu ya, kita cas terlebih dahulu sampai terisi, baru kita nyalakan. Ketika kita nyalakan seperti ini, tentu ini tidak akan mau kalau seumpama baterainya kurang. Ternyata ini sudah ada isinya sedikit, dan saya pastikan ini sudah normal teman-teman. Emailnya sudah terbaca ya, sudah saya tulis email, jaringan juga aman. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa teman-teman yang mendukung channel ini, mudah-mudahan terus dapat berbagi trik atau tips yang bermanfaat tentunya. Jangan lupa subscribe ya, kalau bisa di like. Kalau ada ini yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.